Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Kita kembali ke konten bincang buku. Dan kali ini buku yang akan kami bincang adalah salah satu request ya, permintaan dari siapa Kanda Ruslan Hussein. Jadi beliau meminta untuk kami membincang buku ini. Jadi bukunya adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dari Buya Hamka. Nah, ini ya bukunya. Jadi Bang Ipul akan membincang apa sebenarnya isi dari ini, novel ya, novel. Jadi apa sebenarnya bagaimana cerita dari novel ini yang ditulis oleh Buya Hamka. Oke, selanjutnya saya persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama ingin saya ucapkan bahwa Buya Hamka ini adalah sosok yang luar biasa ya. Selain dia seorang ulama, kita tahu dia seorang ulama, dia seorang ketua majelis ulama ya di masanya. Pada masa itu. Kemudian juga ada salah satu pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Waktu itu ya, kita bisa baca biografinya di yang ditulis oleh anaknya, antara lain oleh Rusdi Hamka atau Irfan Hamka ya. Nah, dia banyak menelurkan karya-karya, salah satunya adalah Tafsir Al-Azhar yang dia tulis waktu dia masuk dalam penjara ya. Dan yang lain-lain adalah tulisan-tulisan tentang nasihat ya. Ada kumpulan tulisan yang pernah terbit di itu ya, harian yang atau pimpinan dari majalah yang pernah dipimpinnya, yaitu di bawah naungan Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah. Nah, dan juga banyak buku-buku sastra ya, buku-buku sastra dalam hal ini novel ya. Buku ini sendiri sebenarnya novel, tapi ada yang menyebutnya roman ya. Ada yang menyebutnya roman ya. Oke, enggak apa-apa ya, mungkin ini berkaitan dengan sejarah ya. Mungkin ini berkaitan dengan sesuatu yang pernah terjadi, kita tidak tahu ya. Tapi di sini jelas menggambarkan suatu kehidupan yang tragis ya, punya kritik sosial ya, antara lain karena sang tokoh atau Zainuddin ya, itu hidup dalam hidup dalam ini ya, persoalan-persoalan budaya ya. Misalnya dia karena ibunya orang Makassar dan bapaknya orang Padang ya, yang berasal dari Padang ya. Nah, di mana tradisi di sana itu keturunan dari pihak ibu menjadi superior ya, tidak seperti di tempat-tempat lain ya. Apa sebutannya? Matrilineal. Ya, matrilineal ya. Jadi di sana itu yang terpandang itu adalah keturunan dari pihak ibu. Sehingga ketika si Zainuddin ya, tokoh utama dalam buku ini, datang ke sana itu tidak dianggap sebagai tidak diperhitungkan kehadirannya, maksudnya tidak diperlukan ya, seperti tidak diperlukan karena dia adalah keturunan dari Ibunya bukan orang situ, dia adalah keturunan ayahnya yang orang sana ya. Jadi sementara budaya itu sangat mengagungkan keturunan dari ibu ya. Nah, singkatnya begitulah perjalanan kisahnya. Dan ini sebenarnya novel ini kita sangat terbantu ya. Kita sangat terbantu dengan adanya film ya. Ini sudah difilmkan. Nah, akan tetapi namanya film dengan versi novel itu beda. ya. Ini kalau kita baca itu sangat menguras air mata ya. Dan saya itu menghabiskan novel ini ya kurang lebih 4 hari. Sebenarnya bisa lebih cepat dari itu kalau ada bagian-bagian yang tidak diulang-ulang, karena bagian-bagian yang sangat menyentuh hati, susunan kalimatnya itu yang ya. Kalau menurut Rusdi Hamka ini sebenarnya kalau menurut Rusdi Hamka dalam bukunya
martabat dan pribadi dan martabat Buya Hamka itu, ya, ini sebenarnya pantas digolongkan sebagai satu warna dalam dunia sastra, yaitu sastra Melayu Melayu Sumatera ya. Itu. Jadi dia punya kekhasan sendiri ya. Dan cara bercerita dengan gaya Buya Hamka ini ya. Kalimat-kalimatnya ini, susunan kalimatnya yang sangat bersyair, yang sangat romantis dan kalau sedih-sedih sekali ya. Itu banyak yang menulis seperti itu, tapi asalnya itu dari bagian Sumatera sana ya. Nah, tetapi yang perlu kita tidak lupa kita jelaskan dalam hal ini, yaitu tenggelamnya kapal Panderwick ini ya, itu pernah dipersoalkan di tahun 1960-an ya. Antara lain ya, dimulai dari resensi yang diturunkan oleh seseorang bernama Abdullah SP ya di Harian Bintang Timur. Itu ketika dia mengaku bahwa ketika di mondok ya, dia membaca karya Hamka ini ya. Dia membaca karya Hamka, tetapi dia melihat seolah ada kesamaan isi dengan buku Magdalena yang ditulis oleh Manfaluti ya. Yang ditulis oleh Manfaluti, judulnya Magdalena. Nah, ternyata resensi itu memancing reaksi keras ya koran-koran yang lain, sehingga di Harian Lentera juga sampai memuat kolom khusus tentang Hamka ini, Buya Hamka, karya-karya Buya Hamka ya, tentang ini, khususnya tentang ini. Nah, kemudian resensi turun lagi ya. Memang dan itu diturunkan oleh orang yang sama, yaitu Abdullah SP ya. Dan di sini sebenarnya turut menyeret nama seorang sastrawan kita, yaitu Pramudia Anantatur ya, yang Pram ya. Jadi di situ dari satu sumber yang kita baca itu, bahwa turunnya resensi yang menggugat ya novel ini itu berada di bawah perlindungan atau disponsori oleh Pram ya. Nah, di situ tuh resensi tidak tanggung-tanggung ya, sehingga ada satu resensi yang betul-betul yang terang-terangan ya. Dimuat judulnya Aku Mendakwa Hamka Plagiat. Itu ya terjadi sekitar 1960. Dan itu menjadi skandal sastra ya di dunia sastra waktu itu. Ya. Sampai-sampai salah satu judul buku Buya Hamka, yaitu Bohong di Dunia, itu sampai sempat disinggung-singgung dalam resensi itu ya. Sampai dibuatkan tabel ya. Di situ disajikan bagaimana bukti-bukti plagiarisasi itu ya. Nah, Buya Hamka sendiri responnya bagaimana? Ya, waktu itu Buya Hamka hanya diam saja, dia tidak masuk dalam ya. Jadi ada rubrik di mana? Kolom khusus ya di Lentera itu tentang komentar para pembaca Hamka itu ya. Mereka menyerang, ada dua kubu ya. Yang setuju dengan plagiarisasi Hamka, itu berdiri di barisannya Pram dan Abdullah SP ini ya. Kemudian yang tidak setuju ya, yang mengatakan bahwa tidak mungkin Hamka melakukan plagiarisasi, itu berdiri di baliknya kubunya HB Yasin ya. Waktu itu ya, kalau kita baca-baca sejarah memang ada polemik antara kubu Lekra dan Lembaga Kebudayaan Rakyat dengan Manikebu ya, manifesto kebudayaan itu. Nah, tapi itu yang terjadi pada masa itu ya, kita bisa baca-baca sejarah dan menganalisanya sendiri ya. Yang jelas Buya Hamka pada saat itu diam. Dia tidak memberikan suara apa-apa, dia tidak mengklarifikasi ya. Dia tidak tampil untuk mengakui atau apa ya, dia diam saja. Tapi dia punya
tapi anaknya ya Rusdi Hamka dalam buku Pribadi dan Martabat Buya Hamka kurang lebih 4 kali menyinggung hal itu. Ya, dia katakan bahwa waktu itu kan lekra ya. Lekra itu adalah underbow ya. Underbow lagi. Bukan. Salah satu sayap dari partai terlarang pada saat itu ya. Sayap dari apa disebut? Ya, lekra itu salah satu sayap dari itu ya. Dari partai terlarang ya. PKI ya. Ya. Ya, dari sayap itu ya. Kemudian di buku Pribadi dan Martabat Buya Hamka itu disebutkan bahwa itu masih di bagian pengantar ya. Dia pernah karena dulu pertentangan ideologi sangat kuat sekali. Ya. Melalui Taufik Ismail ya. Dia mengatakan Buya Hamka mengatakan kepada Taufik Ismail, dan itu disampaikan kepada anak-anaknya waktu Buya Hamka meninggal. Katanya, apa yang terjadi pada saat itu ya, sebenarnya Pram itu apa? Katanya bukan orang PKI ya. Pram itu hanya apa? Terikut saja ya. Waktu jadi kan bukan hanya soal sastra ini yang berhadapan-hadapan dengan Buya Hamka, tapi juga pada saat itu ideologi ya. Ya, waktu itu kan Hamka juga gencar-gencar mengkritik Soekarno ya. Yang pada saat itu dinilai dekat dengan PKI. Ya, seperti itu. Maka imbasnya juga ya jadinya kalau kita lihat ya, Hamka berhadapan dengan ideologi PKI secara langsung, dan ini hanya salah satu dari variannya ya. Dan di situ melalui Taufik Ismail pengakuannya ya, katanya Pram itu bukan orang PKI, tapi dia berada di lembaga itu, maka di Lekra, makanya dia juga terlibat berhadap-hadapan dengan Hamka gitu. Ya, wallahu alam ya. Dan juga di 3 bagian lain ya, sebenarnya ditanya ya, sebenarnya anak-anaknya itu ditanya ya, anak-anaknya itu Buya Hamka ditanya oleh anak-anaknya, karena kan namanya skandal sastra ini, dia tahu ayahnya seorang penulis, dan itu menjadi skandal sastra, tuduhan plagiarisme dan lain sebagainya ya. Itu tentu mengguncang keluarga ya, keluarga terpukul ya. Makanya anak-anak tanya, itu sebenarnya bagaimana? Dia katakan sudah, dia bilang tidak apa-apa, dia bilang kita sabar saja, ini ujian ya. Ini ujian. Jadi ada kurang lebih 4 kali disebutkan oleh Rusdi Hamka dalam bukunya. Ya, kita belum pernah baca karya yang lain ya. Misalnya Irfan Hamka yang konon juga menulis tentang Buya Hamka, yang dimana ketika satu waktu kaget-kaget ya, seorang perempuan membawa calon suaminya datang menghadap kepada Buya Hamka dan minta diislamkan ya. Dan ternyata si perempuan ini anaknya Pram ya, begitu ceritanya ya. Nah, ini jadi sebenarnya ya, cerita itu ya, kalau kita lihat ya sudah selesai, namun dalam sejarah tercatat ya pernah seperti itu. Dan maksudnya mungkin di kalangan sebagian orang menjadi ragu terhadap Buya Hamka ya, menjadi ragu terhadap dia, tapi itu adalah produk di masanya ya. Jadi kita tetap menikmati karya-karya Buya Hamka, dan kita punya penilaian sendiri ya, dan teman-teman mungkin juga punya penilaian sendiri. Tapi memang ceritanya bagus. Cerita di buku ini bagus sekali. Apalagi waktu dia mengangkat itu, yang bagusnya karena dia mengangkat itu adat dan adat Bugis Makassar dan adat Padang, negeri Padang, yang itu sangat jauh berbeda ya, bertolak belakang, jauh berbeda
Karena di masyarakat Bugis itu kan patrilineal ya. Ya, sangat. Pihak ayah atau pihak lelaki itu sangat superior dalam keluarga. Sementara Di Padang. di negerinya dia di Padang sana, kita sebut negeri karena apa? Tempat asal ya. Itu matrilineal ya. Dan kita lihat pada adegan bagaimana Hayati ketika dia dilamar oleh Zainuddin dan dilamar oleh siapa itu? Yang menjadi Aziz. suaminya, ya Aziz dia yang menjadi suaminya. Itu sangat keluarga dari pihak ibu itu sangat berpengaruh. Sangat menentukan ya. Dan dari pihak ayah tidak ada apa-apanya. Ya, sehingga Tidak bisa berpengaruh. ceritanya itu seperti Zainuddin Tidak tahu mau kemana, pergi Ya. ke kampung ibu, Ya, pergi ke kampung ibu atau tetap tidak dianggap juga karena ayahnya bukan orang Bugis. Ya, itu jadi serba dilema ya, karena dia ingin pulang ke Makassar yang patrilineal itu, sementara dia ayahnya orang Padang. bukan orang Bugis ya. Ya. Kemudian ketika dia pulang ke Padang, sama juga dia adalah keluarga dari ayahnya dan tidak mendapat tempat di hati masyarakat, dan dia susah melakukan ya. Hanya satu saja motivasi Zainuddin datang ke sana, yaitu ingin belajar agama ya. Waktu itu kan pengajaran agama madrasah-madrasah itu sangat berkembang di bagian sana ya, Sumatera ya, di Padang. Dan bersamaan dengan itu memang dunia modern itu infiltrasinya sudah kuat ya. Jadi seperti itu ya. Dan kalau kita baca ini ya, tidak seperti sedangkan menonton filmnya saja kita gimana ya? Apalagi di dalam membaca ini, surat-suratnya. apalagi itu surat-surat ya. Surat-surat Lelah Hayati itu kan istilah-istilah yang lahir dari novel ini ya. Dan itu saya kira yang perlu kita bincangkan pada sore ini. Ya, selengkapnya baca bukunya. Ya. Karena versi film dengan versi buku ini ya, bagi kita yang habis membaca itu memang sedikit ada terwakili, tapi narasi-narasi di dalamnya ini yang banyak menampilkan yang tragis, sehingga kita mengatakan bahwa versi film tidaklah lebih lengkap daripada versi bukunya, seperti itu. Ya, kalau misalnya ada yang penasaran tentang skandal sastra yang tadi disebutkan, bisa juga langsung cari buku-buku yang disebutkan tadi itu ya, yang membahas tentang itu. Ya, bisa. Ya, salah satunya juga yang dari. Ya, salah satunya saya hadirkan satu buku ini ya. Inilah resensi karya Muhyiddin Dahlan. Di sini ada memuat ya, karena itu masuk resensi ya. Ya. Resensi ya. Dan ini sudah kita bincang bukunya di beberapa kesempatan lalu ya. Jadi resensi yang disebutkan tadi ya, salah satunya ada di buku ini, dan teman-teman bisa mencari yang lain ya, seperti itu. Baik pihak yang menyerang Hamka, yang netral ataupun yang membela Hamka, ya silakan cari. Ya. Dan kita tidak ada kita itu juga bingung ya, karena produk sejarah di zaman tertentu itu tidak bisa terlalu kita ikuti di zaman sekarang, ataukah kita tolak begitu saja. Kita perlu banyak pengkajian, perlu banyak belajar, masih perlu banyak referensi yang perlu kita belajar. Referensi masih kurang. Dan sebenarnya ini sudah sejak lama kita mau bincang ya, cuman karena ada persoalan skandal sastra itu ya, akhirnya kita tunda, dan ini kita masukkan dalam list bincang sekarang ya, karena kebetulan ada permintaan dari pembaca ya, komentar ya itu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang buku ini, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Jadi teman-teman bisa kalau mau baca bisa beli bukunya yang ori. Ini ori ya, Timbul, tulisannya Timbul. Beli yang ori. Oke, kalau sangat penasaran bagaimana cerita di dalamnya, silakan. Kalau ada yang sudah nonton filmnya terus penasaran apa perbedaan dari film dan novelnya, silakan beli dan baca. Oke, kalau masih ada yang kurang, dari pembahasan atau bincang buku Bang Ipul tadi, teman-teman boleh langsung kritik dan sarannya di kolom komentar, atau mungkin ada yang keberatan misalnya tadi dengan pembahasan skandal sastra, atau mungkin ada kesalahan dari pihak kami tentang referensi atau apa, atau mungkin ada yang baru, ada referensi baru dari teman-teman tentang persoalan itu,
teman-teman boleh cantumkan di kolom komentar. Ya. Baik, terima kasih sudah menonton video kami. Kalau ada lagi dari teman-teman penonton Anggun Ihsan Channel yang ingin request atau ada permintaan buku yang ingin kami bincang, bisa langsung di kolom komentar mau buku apa, judulnya apa, penulisnya siapa. Kalau masih bisa kami jangkau, akan kami jangkau, kami baca dan akan kami bincang di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kami ucapkan selamat membaca, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.